Impact Kids. Shalom adik-adik, welcome to Impact Kids. Pagi hari ini adik-adik sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum kita mulai berolahraga, sebelum kita memulai belajar kita di rumah, sebelum kita beraktivitas apapun itu, adik-adik Kakak Resti mau mengajak kalian ambil Alkitab kalian sejenak. Ambil dulu Alkitabnya, kita mau belajar firman Tuhan hari ini dari Markus pasal 4, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nah, adik-adik, di dalam sini di Alkitab ini diceritakan judulnya di atas adalah angin ribut diredahkan. Nah, Kakak Resti memiliki gambar. Adik-adik tahu ini gambar apa? Ini tuh ceritanya air ya. Ini adalah sebuah perahu. Nah, adik-adik, dalam renungan kita pagi hari ini di Alkitab kita diceritakan bahwa waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan, tapi kali ini Tuhan Yesus tidak berjalan di darat, tapi Tuhan Yesus menggunakan alat transportasi ini, sebuah perahu. Waktu itu ketika murid-muridnya sedang duduk di perahu dan Tuhan Yesus sedang tertidur lelap, tiba-tiba terjadilah angin dahsyat yang sangat besar. Kalau di laut terjadi angin yang besar, maka pasti terjadi gelombang air. Akibatnya kalau terjadi gelombang air, ada angin yang dahsyat dan gelombang air, maka perahu ini itu bisa bergoyang karena perahu mengapung di atas air. Nah, adik-adik semua, ketika murid-muridnya sudah mulai ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukannya? Karena perahu ini bukanlah sebuah alat transportasi di laut yang ukurannya besar. Kapal lebih besar dari perahu. Perahu ini kalau mulai ada angin, dia akan mulai bergoncang dan tentu saja orang yang di dalamnya pasti akan binasa, dikatakan dalam firman Tuhan ini. Tapi apa yang terjadi? Murid-muridnya udah ketakutan, lalu tiba-tiba mereka ingat, guru kita itu sedang tertidur di bawah, sedang tertidur di perahu itu. Makanya mereka datang. Di Alkitab kita dikatakan di dalam ayat 38, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Wah, murid-muridnya sangat ketakutan sampai dia ngomongnya seperti ini, guru, engkau tidak khawatir kalau kita binasa? Tapi Tuhan Yesus bangun. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika perahu mereka sudah mulai bergoyang? Ayat 39 dikatakan, diam dan tenanglah. Siapa yang disuruh diam dan tenanglah? Apakah murid-muridnya yang disuruh? Bukannya, yang disuruh diam dan tenanglah adalah angin ribut yang saat itu sedang melanda perahu ini. Adik-adik, hebat banget kan Tuhan Yesus? Angin ribut, alam pun taat, dan Tuhan Yesus hanya berkata, diamlah, tenanglah. Dan saat itu semuanya tiba-tiba jadi tenang. Yang awalnya sedang bergoncang, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, diamlah, tenanglah. Maka perlahan-lahan mulai tenang, dan perahu itu kembali normal bisa berjalan. Nah, adik-adik, bagaimana kisah Tuhan Yesus ini? Ketika Tuhan Yesus hanya berkata, diamlah dan tenanglah, badai pun menjadi tenang. Adik-adik, pernah gak sih kalian merasa takut, merasa khawatir? Aduh, apa yang harus kita lakukan? Sekarang dunia ini sedang gempar dengan virus corona. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku sudah tidak tahan berada di rumah terus. Mulai marah-marah, mulai menyalahkan orang di rumah, atau mulai pokoknya aku gak mau lagi jadi anak yang baik di rumah karena aku sudah bosan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkata di ayat selanjutnya bahwa mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Ketika murid-muridnya sudah mulai khawatir, Tuhan Yesus bilang jangan takut. Adik-adik, kalau mungkin mama papanya lagi khawatir apa yang harus kita makan, dari mana uang yang harus kita pakai untuk berada di rumah, adik-adik katakan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selain sanggup meredakan angin badai yang ada di laut, Tuhan Yesus sanggup meredakan angin yang menimpa hidup kita. Angin seperti apa yang menimpa hidup kita? Khawatir, takut,
cemas, Tuhan Yesus bisa mengatasinya. Nah, adik-adik semua, waktu Januari tahun ini, waktu Kak Resti pulang ke Mamasa, Kak Resti menggunakan pesawat saat kembali ke Bandung. Saat lagi naik pesawat tiba-tiba terjadi hujan. Sebelum pesawat berangkat itu terjadi hujan yang sangat deras, sehingga karena sudah dijadwalkan Kak Resti harus menunggu sampai 2 jam sampai pesawat itu bisa terbang kembali. Adik-adik, saat pesawatnya mulai terbang, tiba-tiba angin dan hujan kembali mengguyur. Kalau pesawat itu nggak boleh terbang kalau ada angin dan hujan, karena mereka mengandalkan cuaca. Mereka tidak bisa terbang karena nanti pesawatnya mengalami bahaya ya kalau itu. Nah, apa yang terjadi ketika udah mulai di atas pesawat, tiba-tiba bapak pilotnya berkata, penumpang yang terhormat, silakan duduk dan pasang sabut pengaman dan tidak boleh kemana-mana, jangan pergi ke toilet ataupun beranjak dari tempat duduk. Nah, adik-adik, saat itu terjadi, pesawat mulai bergoyang dan Kakak Resti sebagai manusia biasa sangat ketakutan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Aku gak bisa keluar dari tempat ini karena ini sudah di atas pesawat. Lalu bapak pilotnya berkata, setelah beberapa lama kemudian ketika pesawatnya sudah mulai bergoyang-goyang, lalu tiba-tiba bapak pilotnya berkata, penumpang yang terhormat, 30 menit lagi kita akan mendarat, kita akan sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Wah, 30 menit itu bukan waktu yang sebentar adik-adik, lama banget. Tapi ketika bapak pilot itu berkata, tenanglah, kita sudah sebentar lagi, 30 menit lagi kita akan mendarat. Wah, Kakak Resti mulai tenang. Padahal anginnya berhenti gak? Pesawatnya berhenti bergerak, berhenti bergelombang-gelombang? Tidak. Tapi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berkata, tenanglah, badai sekalipun tenang. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jadi jangan khawatir, jangan takut ya. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jangan khawatir kalau manusia berkata tenanglah, tidak terjadi perubahan. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata tenanglah, maka kita aman di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, Kakak Resti mau mengajak kalian semua untuk melipat tangan. Kita mau berdoa sebelum menjalani hari ini. Bapak yang baik, Bapak yang dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami harus tenang, kami tidak boleh khawatir dan takut, sebab Tuhan Yesus hanya dengan berkata saja Engkau sanggup mengubah keadaan. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus dan siap menjalani hari kami dengan sukacita, dengan tidak marah-marah, tidak khawatir, dan juga melakukan setiap tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas dan God bless you. Impact Kids.